Sahabat Kristus, pada podcast kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Dorcas yang hari ini beliau melayani Tuhan sebagai tenaga kerja di Hong Kong. Selamat siang Ibu Dorcas, bagaimana kabar? Iya, iya. Di sana juga siang ya, selisihnya 1 jam ternyata dari Indonesia. Iya benar, di sini jam 2 Jam lewat. 2. Nah, oh, di sini masih 12.45. Iya. Jam ya Bapak. Iya, Ibu Dorcas, kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa, Bu? Nama saya Dorcas Date Arwan. Wah, panjang juga. Dan biasa kita panggil beliau dengan nama Ibu Dorcas. Kita akan berbincang-bincang sejenak, Ibu. Kalau boleh diceritakan bagaimana awal mula Ibu Dorcas mengenal Tuhan Yesus atau mungkin mengalami pertobatan secara pribadi, silakan Ibu, mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Bapak Oki atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Awalnya kami ini kan Tanah Toraja adalah makanya itu penyembah berhala ya, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa saja. Karena orang tua saya juga awalnya belum percaya Tuhan Yesus. Waktu saya dibaptis, saya masih kecil, saya masih ingat bapak saya yang bawa ke gereja, bapak saya yang omong. Ya, setelah itu dengan berjalannya waktu, saya di Jakarta kerja sebagai baby sister. Setelah itu tahun 2000 saya ke Hong Kong. Nah, disinilah awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Saya mengenal hidup yang baru. Karena dulunya ya ke gereja hanya pergi ikut-ikutan karena ikut orang tua. Tetapi saya tidak tahu ya keselamatan itu seperti apa. Setelah saya di Hong Kong 6 tahun, kami diberikan kesempatan untuk belajar tentang penginjilan. Nah, dari situ saya mengerti bahwa untuk keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Mengenali Yesus, percaya Yesus, sungguh-sungguh maka kita akan boleh diselamatkan. Bukan hanya karena ikut-ikutan apa kata orang, tetapi saya juga mengalami sendiri. Selama saya di Hong Kong, waktu saya baru datang, majikan saya juga yang kedua-duanya ibu bapak belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi setelah ikut mereka, tujuan saya ke Hong Kong bukannya mencari uangnya, tetapi tujuan saya, majikan saya juga bisa mengenal Tuhan, bisa diselamatkan seperti Tuhan telah menyelamatkan saya. Itulah kerinduan saya yang utama. Setelah saya belajar di gereja bagaimana cara menginjili seseorang, dan sebelum belajar saya punya komitmen bahwa setelah saya lulus nanti yang paling saya injili adalah majikan saya. Tetapi setelah belajar, majikan saya bilang begini, kamu tidak boleh ngomong sama saya kalau saya nggak tanya. Terus saya pikir, Tuhan, saya tuh mau sampaikan Injil tetapi dibatasi, saya nggak boleh ngomong kalau saya nggak ditanya. Jadi bagaimana caranya ya Tuhan? Tetapi karena hati saya rindu, mereka juga, beliau bisa mengenal Tuhan. Saya bilang, Tuhan kasih saya cara, makanya tuh supaya dia bertanya. Jadi setelah itu ya saya belajar ya kerja seperti biasa. Terus pada suatu hari saya dapat traktatan. Saya taruh di meja. Terus setelah dia baca 2 hari, baru dia tanya, Dorcas kamu kemari? Saya bilang, ada apa Bapak? Dia bilang, kamu di sini siapa? Saya bilang, saya pembantu Bapak. Dia bilang, kamu tahu tugasnya pembantu apa? Saya bilang, tugas pembantu adalah bekerja dengan jujur, tidak boleh bohong, taat kepada majikan. Dia bilang, iya betul. Kamu seorang pembantu, bukan pendeta, bukan pengkhotbah, mau khotbah sama saya. Jadi kamu mau ke surga, mau kemana itu urusan kamu. Jadi kamu tidak usah khotbah kepada saya, tidak usah cerita Yesus itu siapa. Karena saya juga sempat sampaikan Injil kepada dia bahwa Bapak, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada batasnya bisa 50 tahun, 60 tahun.
Setelah itu kita akan meninggal dan semua orang akan mengalami. Dan itu adalah awal kehidupan yang baru di mana kita akan tinggal selama-lamanya. Dan tempat itu hanya dua, yaitu di surga dan di neraka. Dia bilang, ya itu urusan kamu jangan ngomong lagi. Saya bilang, terima kasih Tuhan, saya sudah sampaikan apa yang menjadi bagian saya. Selebihnya ya biarlah Tuhan yang menjamah hatinya, hidupnya, sehingga dia juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya mau sampaikan di sini kepada kita semua bahwa setelah kita dipanggil Tuhan nanti, itu yang saya takutkan ya, bukan takut sih sebenarnya. Kalau Tuhan bilang begini sama saya, selama kamu di dunia apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pernah sampaikan Injil kepada majikanmu atau tidak? Nah, itu yang membuat saya rindu menyampaikan, biar bagaimanapun Injil diterima atau tidak, itu urusan nanti. Maksudnya Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang membimbing dia. Singkat cerita, majikanku ini diizinkan dia sakit 3 hari, ya stroke-nya tidak bisa bangun, tidak bisa mandi, tidak bisa makan, apapun juga tidak bisa. Dari situ saya sepertinya diingatkan, kamu ngomong lagi, inilah kesempatan yang baik. Sampaikan kepada dia bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sambil mendorong dia di atas kursi roda, saya tanya, Bapak percaya kalau Tuhan bisa sembuhkan? Dia bilang, ya saya percaya. Tapi orang kan boleh aja ngomong di mulut saya percaya, tetapi kan hatinya kan belum tentu dia terima. Saya tanya lagi, apakah Bapak juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang, ya saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hati saya senang sekali. Artinya dia sudah menerima Yesus ya. Setelah itu saya ajak ke gereja, ya puji Tuhan dia mau. Terus kan dia juga sakit ya, sakit kanker selama 10 tahun. Operasi 7 kali. Jadi ya di saat operasi itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dia, jangan ambil dia sebelum dia percaya kepada Tuhan, kan kasihan kalau dia tidak selamat. Sampai saya bilang begini, Tuhan boleh ambil saya sebagai gantinya, karena saya tahu kalau saya meninggal nanti pasti masuk surga. Kalau majikanku ini Tuhan kasihan. Jadi jangan ambil dia sebelum dia bertobat sungguh-sungguh. Ya dari situlah awal pertobatan dia, mau ke gereja ya walaupun belum dibaptis sehingga dia meninggal. Dan waktu meninggalnya juga ya saya ikut waktu di kremasi, karena di Hong Kong itu kalau orang meninggal kan dibakar ya. Jadi saya ikut, ya seperti itulah pengalaman saya bersama di majikan di Hong Kong. Dan di gereja juga saya ikut pelayanan gitu ya, sebelum ibadah ada grup di taman. Ya tujuannya Oh ya, nanti dulu yang grup di taman itu nanti kita bicarakan lagi. Kita mundur lagi yang tentang Ibu bersama dengan majikan itu. Dari Ibu mulai bekerja di situ sampai majikan tersebut bertobat terima Yesus itu berapa lama? Saya di sini dari pas saya ke sini ke Hong Kong kan tahun 2000. Jadi saat saya sampaikan Injil itu ya, saya di Hong Kong 5 tahun. Baru saya berani bisa sampaikan. Nah, 5 tahun. 5 tahun baru yang majikan tadi menyatakan bertobat terima Tuhan Yesus. Ya nggak langsung begitu sih juga, iya dari 5 tahun saya berdoa sampai dia 15 tahun baru benar-benar. Luar biasa. 15 tahun baru benar-benar. Saya iya Bapak. Iya. Ya, ketika beliaunya diajak ke gereja pertama kali itu apa kesan yang beliau dapatkan yang menurut Ibu Dorcas ketahui? Senang atau bagaimana? Kalau waktu pertama gereja itu dia sih nggak ngomong apa-apa ya, tetapi saya melihat reaksinya ya begitu tenang, begitu happy. Dia juga ikut nyanyi, dia ikut berdoa sama-sama, makanya tuh dia merasa senang. Jadi ya pokoknya dia senang lah setelah itu. Kalau perasaan Ibu sendiri bagaimana ketika berhasil membawa beliau ke gereja? Ya perasaan saya sangat sukacita karena saya juga makanya tuh ya senang dia boleh diselamatkan seperti saya. Dan sukacita. Ya.
Puji Tuhan, karena kan firman Tuhan mengatakan satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersuka-cita, bersorak-sorai, malaikat Tuhan dikatakan bergembira. Apalagi yang diselamatkan itu majikannya. Biasanya kalau yang sering ditemui itu majikannya membawa jiwa pembantunya, atau yang sekarang disebut asisten rumah tangga. Nah, ini yang bekerja malah yang membawa jiwa majikannya. Ya, Tuhan Yesus baik bagi Ibu Dorcas. Ya. Kemudian untuk berikutnya, keluarga majikan juga mendukung ya untuk perjalanan iman majikan Ibu di dalam Kristus. Iya, anaknya juga yang mendukung, ibunya juga mendukung. Bahkan pendetanya sering datang ke rumah. Oh. Pendetanya itu yang tempat Ibu beribadah? Iya, pendetanya dari Kalimantan, udah 13 tahun juga melayani. Iya. Luar biasa. Berarti selama Ibu bekerja pertama kali sampai saat itu atau mungkin sampai hari ini tetap di keluarga majikan yang sama? Iya Bapak, sampai saat ini saya hanya satu majikan, karena saya waktu baru berangkat saya hanya bilang Tuhan majikan yang pertama dan yang terakhir, tidak ada pergantian majikan. Saya imani itu sampai sekarang ya digenapi dalam hidup saya. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Sudah membawa perjalanan hidup Ibu luar biasa. Sehari-hari komunikasi dengan majikan bahasanya apa Bu kalau boleh tahu? Oh, majikan saya ini kan dia kan memang orang Indo, jadinya komunikasi di Indonesia. Kalau keluar ya pakai bahasa Kantonis, yaitu bahasa yang dipakai di Hong Kong. Oh, majikan itu sebenarnya orang Indonesia atau bagaimana? Iya, memang majikan saya ini orang Indo, karena sebelum saya ke sini saya ikut majikan adiknya sendiri, adiknya majikan. Dua-duanya suami istri itu dari Indonesia. Oh, gitu ya. Kenapa Bu? Asal dari mana mereka ini? Beliau-beliau ini yang Ibu tahu? Dari Hakka ya, kalau bahasa Cinanya kurang tahu saya itu Hakka di mana. Bukan yang tadi Ibu bilang mereka dari Indo itu? Berarti? Oh itu, oh ya, mereka tadinya Buddha yang pakai chip. Ya, berarti mereka ada keluarga di Indonesia juga sebenarnya? Ada. Di mana? Ada adiknya di Indonesia. Ada 4 orang di sini. Di Jawa, bukan? Di Hong Kong. Oh, ya. Kalau boleh diceritakan, Ibu, bagaimana suasana tenaga kerja teman-teman di Hong Kong? Apakah Ibu sering bertemu seperti yang Ibu tadi ceritakan di taman itu atau bagaimana? Oh iya Bapak, kalau hari Minggu kami ada libur dan tanggal merah juga kami ada libur, dan itu memang hari libur kami. Kami gunakan setelah ibadah siang, itu sebelum COVID, karena sekarang COVID yang boleh berkumpul lebih orang. Ambil kesempatan pertama berteman dulu teman-teman di taman, karena banyak sekali ya teman dari Jawa khususnya, dan mereka juga ya makanya tuh mereka Muslimnya. Pertama kita nggak sampaikan Injil, makanya tuh pertama kita berteman, terus udah gitu tukar HP, libur bareng, makan bersama, minum bersama. Nah dari situ awalnya kalau kita udah teman benar-benar kita bisa sampaikan Injil. Karena juga kita nggak sampaikan, mereka tanya kalau hari Minggu kemana, kenapa di sini udah lama, ya mereka kesaksian juga ya deh. Kok bisa lama sampai 21 tahun, rahasianya apa? Dan yang ya saya ceritakan awalnya saya datang, ya pertama juga nggak bisa bahasa, kedua nggak bisa masak, tapi saya mau belajar. Jadi kalau hari Minggu itu sering kumpul dengan teman-teman sama tenaga kerja itu di sebuah taman itu Bu ya? Iya, di sini ada taman Pak khusus untuk tenaga kerja gitu, ya mereka situ berkumpul ya. Kita ikut gabung mereka. Mereka juga ramai. Namanya Bu? Apanya? Nama tamannya itu apa? Atau tempat untuk kumpulnya? Ada Victory, ada Sri Kandi, ada Taman Kuda, ada banyak-banyak taman juga Pak di sini. Ya, mungkin ini juga jadi wawasan untuk teman-teman yang mau
bepergian ke Hong Kong, atau mungkin ada di antara yang menyaksikan mungkin mau ada rencana bekerja di sana atau apa, jadi supaya bisa menambah wawasan. Oh, ternyata saya tidak sendiri, ada tempat untuk kumpul-kumpul di sana. Ya. Kalau Ibu Dorcas ibadah selama ini di gereja apa itu, Bu? Gereja Aliansi. Gereja Aliansi. Yang buka khusus untuk Indonesia, untuk Filipina juga, untuk ya kita maksudnya tuh kita minta kepada gereja Hong Kong minta dibuka persekutuan Indonesia, Filipina. Ada banyak jemaatnya yang dari Indonesia, banyak juga kan? Ada banyak juga Bapak, lebih dari 100, tetapi yang enggak setiap minggu segitu, karena memang kadang ada yang libur, ada enggak, ada yang keluar siang. Jadi ibadahnya hari Minggu 2 kali, pagi sama sore. Kalau nggak bisa ibadah pagi, ibadah sore. Kalau nggak ibadah sore, pagi. Gitu. Pagi jadi, itu jam berapa? Biasanya? Pagi itu jam 11 sampai jam 1. Dilanjutkan ibadah sore. Iya. Luar biasa. Antusias teman-teman yang beribadah itu juga bagus sekali ya, Bu ya. Iya. Ada banyak teman-teman tenaga kerja yang melayani Tuhan di sana juga, Bu. Kalau minggu, teman-teman tenaga kerja yang melayani di ibadah minggu itu banyak juga kan? Mungkin melayani pujian. Semuanya, Bapak. Semuanya ya. Iya. Iya. Gitu. Apakah ada ini semacam apa ya, komunitas khusus selain ketemu di gereja, mungkin lewat grup WA atau pertemuan apa sesama tenaga kerja yang Kristen gitu, adakah? Ada juga grupnya. Kita ya nanti gabung ya, kalau pas hari libur bersama ya kita cari ya ke taman itu, cari teman-teman, kita bergabung sama dengan mereka. Sebulan sekali pasti kita itu keluar. Oh, iya. Apakah kalau hari Minggu itu semua mesti libur, tenaga kerja di sana? Tidak semua juga Bapak ya, tetapi biasanya yang di gereja itu sebelum masuk majikan udah bilang, kalau hari Minggu saya ke gereja, kalau boleh saya libur hari Minggu. Jadi majikan juga bisa ngerti. Karena di Hong Kong kan mereka hari Minggu itu kan undang teman-temannya, masak-masak lah, bakar-bakaran, seperti itu. Nah, jadi kita harus ngomong dulu. Hari Minggu saya ke gereja. Dia dikasih juga. Apakah setelah dari gereja kemudian bekerja lagi? Apakah bisa begitu? Atau memang libur? Ada juga yang majikannya liburnya hari biasa begitu, Bapak. Jadi ya nggak semuanya hari Minggu, ada hari biasa, tetapi sedikit itu. Iya, luar biasa. Sebab dalam kehidupan iman, perjalanan iman Ibu Dorcas, tentunya ada ayat firman Tuhan yang menguatkan atau menjadi kesan, atau istilahnya itu ayat firman Tuhan favorit. Apa kira-kira yang firman Tuhan favorit atau yang menjadi penguatan bagi Ibu selama ini? Adakah yang diingat? Oh, itu saya ingatnya Bapak, Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Dan itu yang saya ingat Bapak, di saat saya dalam kesusahan, di saat dalam punya masalah apapun, sepertinya tidak ada pintu lagi, tetap saya percaya di saat tiada jalan Tuhan buka jalan. Jadi saya selalu datang ke Tuhan, berseru kepadanya. Dan ya itulah Bapak. Sebenarnya ada juga ayat yang lain, cuma saya kurang tahu persisnya. Iya. Seperti apa. Ya, itu juga bagus. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dihadapi, Tuhan akan menolong. Selain ketika majikan yang Ibu bekerja di situ, beliau mengalami pertobatan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Apakah ada pengalaman lain yang tidak terlupakan ketika Ibu bekerja di situ? Oh, yang pengalaman saya ya, kalau ketemu teman-teman gitu kan biasanya kalau baru datang itu Bapak, yang menjadi kendali itu bahasa, karena belum menguasai bahasa, sehingga sama majikan itu kadang-kadang baru kerja sebulan udah pengen pulang, terus majikan nggak mau. Jadi dari situ juga memberi mereka semangat ya. Dia bilang, kenapa kamu bisa begitu lama, bisa tahan, bisa ini, sedangkan saya baru datang aja sepertinya udah nggak tahan. Saya hanya bilang kita kerja, anggap itu
seperti keluarga sendiri. Apapun yang kita lakukan seperti di rumah sendiri. Jadi saya makanya kasih semangat kepada mereka gitu Pak. Iya. Nah, itu yang membuat mereka, kalau kamu juga bisa, pasti saya bisa ya. Saya sering WhatsApp. Iya. Jadi hanya kasih semangat Pak, caranya bagaimana ya? Kita harus taat kepada majikan. Jadi sebelum tanda tangan kita udah harus setuju, Mas. Termasuk kalau kita ditegur, anggap itu nasihat, jangan bilang dimarah gitu. Jadi ya mereka juga, banyak juga teman-teman Pak yang bisa bertahan kerja di sini Pak, tidak, makanya itu tidak ringan ya. Jadi banyak juga kadang udah urus orang tua, urus anak kecil, masih harus bereskan rumah, atur menu. Nah itu yang membuat mereka kadang-kadang nggak tahan. Iya, Ibu, ini menurut yang kami dengar, kabarnya Ibu pernah berkunjung ke Israel. Itu gimana ceritanya? Boleh Oh, diceritakan? Bapak, saya berkunjung ke Israel tahun 19 ya. Dan awalnya saya dari gereja kami ada program untuk ke Israel. Terus pendeta bilang bagi siapa yang ikut boleh mendaftar. Dan saya juga emang sih saya hanya punya kerinduan, tetapi saya pikir juga untuk ke Israel kan biayanya begitu mahal ya, sekitar 30 juta. Dan waktu itu juga saya baru pulang cuti, uang saya juga ya tidak ada. Tetapi ya puji Tuhan, kalau kita punya kerinduan, punya motivasi, pasti ya Tuhan juga dengar. Saya hanya bilang, Tuhan saya rindu ke Israel, tetapi Tuhan tahu saya punya uang, tidak punya waktu juga. Saya mencoba bilang sama majikan, Bu, saya mau cuti ke Israel, apakah boleh? Sebenarnya saya udah cuti. Boleh. Katanya boleh, kamu boleh pergi sama siapa. Ya saya bersyukur gitu loh, jadi saya bisa ke Israel, tidak hanya baca di Alkitab, tetapi benar-benar berjalan di sana seperti yang dulu Tuhan Yesus berjalan. Jadi saya senang sekali di sana selama 12 hari di sana. Apa yang pernah dikunjungi Tuhan Yesus itu ya saya melihat sendiri dan bahkan menginjakkan kakinya di sana. Saat yang paling saya ini ya berdoa di Taman Getsemani, saya menangis saat Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus mau disalib, dia berdoa di tempat ini. Jadi ya banyak hal yang saya rasakannya selama saya di sini, di sana Pak. Ada sukacita penuh, ada. Dan itu juga saya bilang berkat dari Tuhan, karena tiket dari majikan, saya nggak keluarkan uang sama sekali. Wah, luar biasa. Juga, jadi kan luar biasa ya. Iya. Iya. Dan setelah di sana juga kan selama saya 12 hari, jadi gaji saya juga nggak dipotong, tetap untuk 1 bulan. Kan udah harus mestinya dipotong, saya juga nggak. Tapi itulah Tuhan luar biasa Bapak. Oke, jadi yang paling juga ini satu, sebentar lagi ya kalau Tuhan izinkan, saya di majikan ada rencana mengambil saya sebagai anak. Jadi dijadikan anak dalam keluarga ya. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Saya hanya pembantu, tetapi majikan mau jadikan saya sebagai anak, itu luar biasa ya Pak. Kalaupun akan dijadikan anak ya itu biasa. Ini pembantu. Saya bilang, saya tanya, kenapa saya mau dijadikan anak? Dia bilang, karena kamu orang baik. Tuhan terima kasih. Butuh waktu selama 20 tahun baru saya bisa dilihat saya ini orang baik. Sebenarnya saya bukan orang baik ya, tetapi ya Tuhan punya cara untuk memberi, karena kita tahu berkat itu dari Tuhan, apapun yang saya dapat dari Tuhan. Ya gitu Pak. Kalau jadi anak itu, maksudnya kalau diangkat jadi anak, itu berarti apa status warga di Hong Kong? Warga kehormatan begitu kan? Atau bagaimana? Kalau nanti diangkat sebagai anak di sini, ya makanya masuk dalam keluarga majikan. Jadi masa tuanya diambil dari pemerintah, umur 65 ke atas setiap bulan ada uang dari pemerintah. Kalau kita berobat juga ya gratis. Itu setiap bulan juga ada uang. Nah itulah yang kadang-kadang kalau pemerintah ada kelebihan uang itu dibagi, kadang 10.000 ini, kadang 5.000 ya tergantung gitu Pak. Ada makanya jaminan masa tuanya. Jadi saya juga makanya masih boleh kan pegang paspor 2 kalau suatu waktu nanti saya mau pulang ke Indo bisa. Oh, masih bisa. Berarti statusnya bisa. Itu sebagai warga apa? Warga negara apa maksudnya? Sebagai warga negara Hong Kong begitu Pak. Oh, tetap warga negara Hong Kong. Oh, tapi masih bisa pulang ke Indonesia sebagai WNI juga.
Bisa, pendeta kami begitu, pegang paspor 2, istrinya Oh, juga. Pendeta kami juga oh, memang rencana masa pensiunnya nanti di Indo, tapi mereka sekarang udah jadi orang Hong Kong dia. oh, iya, iya, Iya. iya. Puji Ya Tuhan. tapi ini sih Bapak belum, ya tolong Iya, juga iya, belum terjadi Pak, sementara iya, diurus. Jadi ya iya. apapun hasilnya Tapi kita keajaiban Tuhan itu kan sudah berjalan satu per satu, bertahap ya. tinggal terbuka. Iya benar. Ya. Terakhir Bu, ada pesan yang mungkin Ibu mau sampaikan untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Mungkin ada yang mau, mereka ini punya rencana mau bekerja di Hong Kong atau sebagai tenaga kerja di Hong Kong atau dimanapun. Ada pesan yang Ibu mau sampaikan? Oh kalau umpamanya ada teman yang mau ke Hong Kong boleh hubungi saya, nanti kita bisa sharing sama-sama apa yang harus dilakukan selama kita bekerja di Hong Kong supaya kita bertahan, kita bisa. Pesan saya hanya satu, yaitu di saat kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi ya kalau kita melakukan untuk Tuhan berarti pasti kita tidak ada beban dengan sukacita. Dengan Amin. jadi itu melakukan segala sesuatu, jadi taat sama majikan, taat sama ya baik kepada semua orang, menjadi berkat, membawa damai, hubungan baik kepada semua orang. Ya itu Pak. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu Dorcas. Sahabat Kristus, kita sudah menyaksikan atau berbincang bersama dengan Ibu Dorcas, tenaga kerja yang Tuhan percayakan untuk melayani di Hong Kong. Dan Tuhan Yesus begitu baik dan ajaib bagi beliau, sehingga banyak hal yang kita dengar tadi sangat memberkati sekali. Bahkan melalui beliau, majikan beliau diselamatkan, mengenal Yesus sampai hari kematiannya. Beliau sudah membawa keselamatan bagi majikan beliau. Dan bukan hanya pada majikan, tapi juga ke seluruh keluarganya. Dan Tuhan Yesus begitu baik bagi beliau. Bahkan beliau yang hanya seorang pembantu rumah tangga boleh berkunjung ke Israel untuk melihat apa yang tertulis di Alkitab secara langsung. Sementara banyak yang hamba-hamba Tuhan belum berkesempatan berkunjung ke sana. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi bagi Ibu Dorcas. Terima kasih Ibu Dorcas atas kesempatannya untuk sharing bersama dengan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan semua berkati. Terima kasih Bapak Woki. Ya, mari Ibu.